Kisah mistis keluarga beli mobil bekas pelaku pesugihan. Pak Tono adalah seorang pengusaha kecil yang baru saja membeli mobil bekas dari sebuah iklan online. Mobil itu terlihat mulus, harga murah, dan tampak cocok untuk keluarganya. Penjualnya, seorang pria bernama Pak Harjo, terlihat ramah meski ada sesuatu yang aneh dari sorot matanya, dingin dan penuh rahasia. Setelah mobil itu sampai di rumah, keluarga Pak Tono mulai merasakan hal-hal ganjil. Malam pertama, istri Pak Tono, Bu Nani, mendengar suara langkah kaki mengelilingi rumah. Awalnya dia mengira itu maling, tapi setelah dicek, tidak ada siapapun di luar. Seminggu kemudian, anak sulung mereka, Rian, mengeluh setiap kali duduk di kursi penumpang depan. Ia merasa ada seseorang yang terus menatapnya dari kursi belakang melalui kaca spion, meskipun jelas tidak ada siapa-siapa. Rian bahkan mulai takut masuk ke mobil sendirian. Puncaknya, suatu malam ketika Pak Tono pulang dari sebuah acara, mobil itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan desa yang sepi. Mesin tidak mau menyala, dan semua lampu padam. Saat Pak Tono keluar untuk memeriksa, dia merasa udara menjadi dingin. Lalu, dari kaca depan, dia melihat bayangan seorang perempuan tua dengan rambut panjang duduk di kursi belakang, tersenyum menyeramkan. Pak Tono lari tunggang langgang ke rumah. Setelah kejadian itu, ia menghubungi penjual mobil, Pak Harjo. Anehnya, nomor tersebut tidak lagi aktif. Tetangganya menyarankan Pak Tono untuk membawa mobil itu ke seorang paranormal. Paranormal tersebut langsung pucat saat melihat mobil itu. Mobil ini bekas pesugihan, katanya. Pemilik sebelumnya menggunakan mobil ini untuk mengantarkan tumbal ke tempat pesugihan. Energinya gelap dan penuh dendam. Pak Tono dan keluarganya ketakutan. Mereka diberi saran untuk membakar mobil itu di tempat keramat. Namun, sebelum mobil itu sempat dihancurkan, kejadian mengerikan terjadi. Bu Nani ditemukan jatuh pingsan di garasi, dengan bekas cakaran panjang di lengannya. Rian juga mulai mengalami mimpi buruk, melihat bayangan perempuan tua memanggilnya untuk ikut. Akhirnya, dengan bantuan warga dan paranormal, mobil itu dibawa ke tempat keramat dan dibakar. Namun, ketika api menyala, terdengar suara jeritan panjang seperti berasal dari dimensi lain. Bahkan setelah mobil itu hancur, keluarga Pak Tono masih sering mendengar suara langkah kaki di malam hari, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Cerita ini viral setelah Rian mengunggah pengalaman keluarganya di media sosial, lengkap dengan rekaman suara aneh dari dalam mobil dan foto bayangan di kaca spion. Banyak yang percaya, tapi tidak sedikit yang menganggapnya hanya cerita karangan. Namun, bagi keluarga Pak Tono, ini bukan sekadar cerita, ini adalah mimpi buruk yang nyata. Setelah kisah itu viral, banyak komentar masuk ke unggahan Rian. Ada yang memberikan saran, ada yang mengejek, tapi yang paling mengerikan adalah pesan dari akun tanpa nama. Mobil itu bukan sekadar alat, tapi tempat tinggal mereka. Jangan berpikir semuanya selesai. Rian langsung merinding membaca pesan itu. Tidak ada foto profil di akun tersebut, dan saat ia mencoba membalas, akun itu sudah hilang begitu saja. Semenjak mobil itu dibakar, kejadian aneh tetap menghantui keluarga Pak Tono. Suara langkah kaki di malam hari semakin jelas, seperti ada yang sengaja menyeret sesuatu yang berat. Bau anyir juga sering muncul di sekitar rumah, terutama di garasi. Suatu malam, Bu Nani bangun mendengar suara Rian yang seolah memanggil dari garasi. "Ibu, tolong, Bu." Suaranya terdengar putus-putus dan penuh rasa takut. Bu Nani bergegas ke garasi, tetapi saat membuka pintu, ia mendapati garasi kosong. Hanya ada jejak kaki basah di lantai, padahal malam itu tidak hujan. Rian ditemukan tertidur di kamarnya, tidak menyadari apapun. Pak Tono, yang merasa tidak tahan lagi, akhirnya memutuskan untuk pergi menemui seorang dukun tua di desa sebelah, Mbah Marijan, yang terkenal mampu menangani gangguan gaib. Mbah Marijan langsung tahu apa yang terjadi begitu Pak Tono bercerita. Pesugihan seperti ini tidak selesai hanya dengan membakar mobilnya. Roh-roh yang dikorbankan itu masih terikat dengan keluargamu. Mereka tidak akan berhenti sampai mendapat gantinya. Pak Tono terkejut. "Maksud Mbah, kami harus mengganti tumbal?" Mbah Marijan mengangguk pelan. "Tapi jangan pernah melakukan itu. Kita bisa mencoba mengusir mereka, tapi risikonya besar. Roh-roh itu tidak akan pergi dengan tenang." Ritual besar pun dilakukan. Malam itu, rumah Pak Tono dipenuhi bau dupa dan suara doa-doa yang dilantunkan Mbah Marijan. Di tengah ritual, tiba-tiba listrik padam, dan suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. "Jangan buka pintunya," seru Mbah Marijan. Namun, suara ketukan semakin keras, diikuti suara perempuan menangis. Suaranya memilukan, seperti meminta pertolongan. Bu Nani, yang tidak tahan mendengar tangisan itu, tanpa sadar berjalan ke pintu. Mbah Marijan berteriak, "Jangan, Bu. Itu bukan manusia." Terlambat, pintu terbuka sedikit, dan seketika angin kencang menerjang masuk, memadamkan semua lilin di ruangan. Dalam gelap, mereka semua mendengar suara perempuan tua tertawa terbahak-bahak. Setelah ritual selesai, Mbah Marijan menyatakan bahwa beberapa roh sudah pergi, tapi ada satu yang masih menetap. Dia adalah pemimpin mereka, roh yang diikat kuat oleh pelaku pesugihan sebelumnya.
Sejak malam itu, keluarga Pak Tono memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Namun, di rumah baru, mereka mendapati sebuah benda yang membuat darah mereka membeku, kunci mobil bekas yang seharusnya sudah hancur. Setelah menemukan kunci mobil bekas itu, Pak Tono mencoba membuangnya jauh ke sungai. Namun, keesokan paginya, kunci itu kembali muncul di meja ruang tamu, seolah-olah ada yang meletakkannya di sana. Kali ini, kunci itu basah dan meninggalkan bau busuk. Bu Nani mulai sering sakit-sakitan. Rian juga sering terlihat murung, dan kadang ia berbicara sendiri seperti sedang berkomunikasi dengan seseorang. Pak Tono semakin cemas ketika suatu malam ia mendengar Rian berkata lirih, "Aku siap ikut, tapi jangan ambil ibu." Pak Tono memutuskan untuk kembali menemui Mbah Marijan. Namun, saat tiba di rumah Mbah Marijan, ia mendapat kabar mengejutkan. Mbah Marijan ditemukan meninggal beberapa hari sebelumnya dalam kondisi misterius. Warga mengatakan tubuhnya penuh dengan bekas cakaran, seperti diserang binatang buas. Kehilangan sosok yang diharapkan bisa membantu, Pak Tono merasa putus asa. Ia kemudian mencari seorang paranormal lain yang dikenal memiliki pengalaman dengan pesugihan. Paranormal itu, Pak Surya, memberikan peringatan keras, semua ini hanya bisa dihentikan jika sumbernya dihancurkan. Tidak cukup membakar mobil atau membuang kunci. Kamu harus menemukan benda inti dari pesugihan itu. Pak Tono bingung. Ia mencoba mengingat detail transaksi mobil itu, tapi tidak ada yang mencurigakan. Namun, saat memeriksa dokumen kendaraan, ia menemukan sebuah amplop kecil tersembunyi di bawah pelapis jok. Di dalamnya ada benda aneh, kain putih kecil berlumur darah kering, bersama dengan foto seorang anak kecil yang wajahnya penuh luka. Pak Surya langsung pucat melihatnya. Itu tumbal terakhir pemilik mobil sebelumnya. Anak itu dikorbankan, dan jiwanya masih terperangkap di benda ini. Pak Surya memerintahkan keluarga Pak Tono untuk segera melakukan ritual pelepasan. Namun, ritual ini bukan tanpa risiko. Jika roh itu marah, ia bisa menyerang balik. Malam ritual tiba, keluarga Pak Tono berkumpul bersama Pak Surya di halaman rumah. Kain dan foto itu dibakar di atas bara sambil diiringi mantra-mantra. Saat api menyala, terdengar suara jeritan memilukan, seperti seorang anak yang menangis kesakitan. Angin kencang tiba-tiba berhembus, dan sosok bayangan besar muncul di depan mereka. Bayangan itu berubah menjadi seorang perempuan tua dengan mata merah menyala, rambut kusut, dan tawa yang memekakkan telinga. "Kalian kira ini cukup? Aku tidak akan pergi tanpa mengambil nyawa." Pak Surya melanjutkan mantra dengan gemetar. Sosok perempuan tua itu semakin mendekat, tapi tiba-tiba berhenti saat Rian berdiri dan menatapnya langsung. "Kamu tidak akan menyentuh keluargaku lagi," teriak Rian. Entah dari mana, sebuah cahaya terang muncul di sekitar Rian. Sosok perempuan tua itu menjerit dan menghilang bersama bau anyir yang menyengat. Setelah malam itu, rumah keluarga Pak Tono kembali tenang. Tidak ada lagi suara langkah kaki atau bayangan aneh. Namun, kunci mobil itu tetap ada. Tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dibuang. Pak Tono menyimpannya di dalam kotak besi, terkubur dalam-dalam di halaman belakang, berharap kisah ini benar-benar selesai. Tapi sesekali, mereka masih mendengar suara mesin mobil menyala di tengah malam, tanpa ada mobil di garasi. Meski sudah dikubur jauh di halaman belakang, rasa takut belum sepenuhnya pergi dari keluarga Pak Tono. Setiap malam, mereka masih merasakan hawa dingin yang datang tiba-tiba, seolah-olah ada yang memperhatikan mereka. Bahkan, beberapa kali Rian mengaku melihat bayangan perempuan tua itu berdiri di pojok kamarnya, hanya diam sambil tersenyum menyeramkan. Pada suatu malam, tepat pukul 2 dini hari, Bu Nani terbangun karena suara mesin mobil yang meraung-raung dari arah halaman belakang. Suara itu keras dan berulang-ulang, seperti ada yang sengaja menginjak pedal gas. Dengan tubuh gemetar, ia membangunkan Pak Tono. "Kita harus lihat, Pak." Suara itu datang lagi, bisik Bu Nani. Pak Tono, meski takut, mengambil senter dan keluar ke halaman belakang. Langkah kakinya berat, disertai hembusan angin dingin yang menusuk tulang. Ketika tiba di tempat kunci itu dikubur, suara mesin mendadak berhenti. Hening. Pak Tono menyorotkan senter ke tanah. Yang ia lihat membuat darahnya membeku, tanah yang sebelumnya sudah diratakan kini tampak berlubang, seperti ada yang menggali dari dalam. Kunci mobil itu tidak ada di tempatnya. "Pak, lihat," suara Bu Nani bergetar sambil menunjuk sesuatu di dekat pagar. Di sana, kunci mobil itu tergeletak dengan bersih, seakan baru saja dipoles. Yang lebih menyeramkan, di sampingnya ada jejak kaki, bukan jejak manusia, melainkan jejak kaki telanjang berukuran besar dengan kuku panjang yang menancap di tanah. Esok harinya, Pak Tono memutuskan untuk memanggil seorang kiai dari luar kota. Kiai Mursid, seorang tokoh agama yang dikenal berpengalaman menghadapi gangguan makhluk gaib, datang bersama asistennya. Setelah memeriksa halaman dan kunci mobil tersebut, Kiai Mursid mengatakan, gangguan ini bukan dari satu makhluk saja. Ada lebih dari satu roh yang terperangkap oleh pemilik mobil sebelumnya. Mereka sudah terikat dan tidak mau pergi sebelum menemukan tumbal terakhir atau menghancurkan semua yang terkait dengan pesugihan itu. Pak Tono bingung. Tapi, kunci itu sudah kami kubur.
Mobilnya sudah dibakar, apalagi yang harus kami lakukan? Kiai Mursyid menggeleng. Energi mereka tidak hancur begitu saja. Satu-satunya cara adalah menyelidiki asal-muasal pesugihan ini. Siapa pemilik mobil sebelumnya, dan di mana ritual pesugihan itu dilakukan. Dengan bantuan Kiai Mursyid, Pak Tono mencari informasi tentang Pak Harjo, penjual mobil tersebut. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya mereka menemukan kabar bahwa Pak Harjo pernah tinggal di desa terpencil di lereng gunung. Warga desa itu bercerita bahwa Pak Harjo dikenal sebagai orang yang kaya mendadak, tetapi keluarganya mati satu persatu dalam keadaan misterius. Diduga, kekayaan itu berasal dari pesugihan dengan tumbal manusia. Berdasarkan petunjuk ini, Pak Tono, Kiai Mursyid, dan beberapa warga pergi ke desa tersebut. Mereka menemukan sebuah gubuk tua di tengah hutan, yang konon menjadi tempat ritual pesugihan. Di dalam gubuk itu, masih ada sisa-sisa ritual, kain putih, lilin hitam, dan boneka jerami yang menyerupai manusia. Ini tempatnya, bisik Kiai Mursyid sambil mulai membaca doa-doa pemutus ikatan gaib. Saat doa dilantunkan, suasana mendadak berubah. Angin kencang berhembus, ranting-ranting pohon berderak, dan terdengar suara tangisan anak kecil bercampur tawa perempuan tua yang menyeramkan. Sosok bayangan muncul di tengah gubuk, kali ini lebih jelas, perempuan tua dengan tubuh bungkuk, kuku panjang, dan mata menyala merah darah. "Berhenti, ini semua milikku," teriaknya dengan suara parau. Kiai Mursyid terus membaca doa dengan lantang. Api dari lilin hitam mendadak menyala tinggi, membakar semua benda ritual di dalam gubuk. Sosok perempuan itu berteriak kesakitan, berusaha mendekat ke arah mereka, tetapi cahaya dari doa-doa Kiai Mursyid semakin kuat. "Pergi kau, ikatan ini kuputuskan atas nama Yang Maha Kuasa," teriak Kiai Mursyid. Dengan jeritan panjang yang memekakkan telinga, sosok itu akhirnya lenyap. Gubuk itu runtuh seketika, seolah tak kuat menahan energi yang dilepaskan. Setelah ritual itu selesai, keluarga Pak Tono akhirnya merasa lega. Kunci mobil itu dibakar bersama sisa-sisa benda pesugihan, dan tidak ada lagi suara langkah kaki atau bayangan aneh yang menghantui mereka. Pak Tono menggenggam kunci itu dengan tangan gemetar. Ia memanggil Bu Nani dan Rian untuk melihatnya. Wajah mereka semua memucat saat menyadari bahwa kunci tersebut kembali, meskipun sudah terkubur dan melalui berbagai ritual. Bu Nani mulai menangis, "Pak, apa kita tidak akan pernah lepas dari ini?" Pak Tono mencoba menenangkan istrinya, tetapi di dalam hatinya ia tahu sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ia memutuskan untuk kembali menemui Pak Surya, namun saat tiba di rumah paranormal itu, ia mendapat kabar buruk. Pak Surya ditemukan meninggal dunia malam sebelumnya, dengan wajah yang terlihat seperti ketakutan luar biasa. Tak ada lagi tempat untuk meminta bantuan. Keluarga Pak Tono kini merasa benar-benar sendirian. Satu-satunya petunjuk yang tersisa adalah mencari pemilik mobil sebelumnya. Dengan bantuan seorang teman di kantor Samsat, Pak Tono berhasil mendapatkan alamat pemilik pertama mobil tersebut. Rumahnya terletak di desa terpencil yang jauh dari kota. Saat tiba di sana, mereka disambut pemandangan rumah tua yang sudah terbengkalai. Dinding-dindingnya retak, dan halaman penuh dengan semak belukar. Tetangga sekitar mengatakan bahwa pemilik rumah, Pak Sidik, sudah lama meninggal dunia, tetapi banyak yang percaya arwahnya masih gentayangan karena pesugihan yang dilakukannya. Pak Tono bersama Rian memutuskan masuk ke rumah itu untuk mencari petunjuk. Di dalam, suasananya mencekam, dengan udara yang terasa berat dan dingin. Mereka menemukan banyak barang aneh, benda-benda ritual, kain putih penuh noda darah, dan patung kecil menyeramkan. Di salah satu kamar, mereka menemukan sebuah buku tua yang penuh dengan tulisan tangan Pak Sidik. Buku itu berisi catatan ritual pesugihan, termasuk cara-cara mengikat roh korban. Di halaman terakhir, ada kalimat yang membuat mereka membeku. "Jika kendaraan ini berpindah tangan, seluruh jiwa yang terikat akan mengikuti. Mereka tidak akan pernah melepaskan pemilik barunya, kecuali semuanya dihancurkan bersama kunci aslinya." Pak Tono sadar bahwa selama ini, kunci yang ia simpan adalah kunci penghubung utama. Itu adalah inti dari seluruh ritual pesugihan Pak Sidik. Mereka kembali ke rumah dengan niat menghancurkan kunci tersebut. Kali ini, Pak Tono mengajak seorang ustaz lokal untuk memimpin doa dan ritual penghancuran. Ustaz tersebut membawa mereka ke sebuah tempat suci, di mana mereka membakar kunci itu dengan api suci sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Saat api mulai melalap kunci, terdengar suara jeritan panjang yang seolah berasal dari berbagai arah. Suara itu begitu menyayat hati hingga Bu Nani pingsan di tempat. Tanah di sekitar mereka bergetar, dan angin kencang berhembus seperti badai. Namun, kali ini, suara jeritan itu perlahan memudar, diikuti dengan bau anyir yang lenyap. Api membakar kunci hingga menjadi abu, dan ketenangan kembali menyelimuti tempat itu. Sejak penghancuran itu, keluarga Pak Tono tidak pernah lagi mengalami gangguan. Hidup mereka perlahan kembali normal, meskipun trauma akan peristiwa tersebut masih membayangi. Namun, suatu malam, saat Pak Tono sedang merapikan gudang, ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Sebuah kunci mobil lain, dengan bentuk yang sama persis, tergeletak di sudut rak.
Kali ini, di atas kunci tersebut terdapat catatan kecil bertuliskan, "Aku tetap di sini." Cerita ini menjadi misteri tak terpecahkan, dan keluarga Pak Tono memutuskan untuk tidak pernah lagi menyentuh benda itu. Hingga kini, mereka hanya bisa berdoa agar semuanya benar-benar berakhir. Tetapi di malam-malam tertentu, suara mesin mobil tua terkadang masih terdengar dari arah halaman belakang rumah mereka.